Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 19 Ramadan 1441 Hijriah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tetap memberikan kesempatan kepada kita untuk menggunakan waktu, memanfaatkan saat sebaik-baiknya, sehingga dalam keadaan yang masih tetap di rumah, tidak terlalu banyak aktivitas keluar, kita juga masih bisa memanfaatkan kesempatan ini menjadi sesuatu lahan yang bernilai ibadah, bernilai kebaikan, bernilai manfaat. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan, dari mulai kecanggihan teknologi, dari mulai kebersamaan yang luar biasa efektifnya. Kebersamaan dalam arti tidak harus bertemu secara fisik, karena selama ini juga mungkin sahabat-sahabat dengan Bunda Devi juga ada yang sama sekali belum pernah ketemu secara fisik, tapi suara Bunda masih bisa didengar. Alhamdulillah melalui kepanjangan canggihnya teknologi yang bisa digunakan, dan ini adalah hasil dari bagaimana Allah memberikan kecemerlangan otak kepada manusia untuk digunakan sebagai sarana yang nantinya akan menjadikan segala sesuatu itu bernilai lebih mudah lagi. Hari ini insya Allah kita akan melanjutkan part kedua, bagian kedua tentang kunci suksesnya manusia, di mana kemarin Bunda berbicara tentang manusia sukses itu kalau memang kita punya keyakinan dalam kehidupan, karena dengan keyakinan itu akan menjadikan satu vibrasi kuat untuk lahirnya ide-ide, lahirnya usaha-usaha, bahkan lahirnya pendapat-pendapat dari cara cerdasnya berpikir kita untuk kemudian dipandukan dengan berbagai teori yang akhirnya menjadi sesuatu yang menghasilkan perilaku-perilaku sukses buat kita. Misalnya saja, di hadapan kita ada singkong, bahannya sama, tetapi akan menghasilkan sesuatu yang berbeda, dan itu akan melahirkan pola kesuksesan bagi seseorang tentu saja. Karena yakin dengan kecerdasan berpikir, dengan ilmu dan teknologi, maka apapun akan bisa kita jadikan sebagai satu olahan. Olahan bukan hanya makanan, tetapi olahan dalam kecerdasan berpikir, olahan dalam kearifan berperilaku, dan olahan dalam menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat lagi. Baik, sahabat netizen dimanapun berada, kita akan lanjutkan poin berikutnya di part kedua ini, karena di awal kita sudah bicara ada 4 poin tentang meraih sukses melalui sebuah keyakinan ilahiyah, keyakinan akan adanya pertolongan Allah, keyakinan akan adanya bimbingan Allah, dan lebihnya lagi adalah keyakinan akan perasaan selalu hadir Allah di dalam setiap langkah dan perbuatan kita. Kemarin kita berbicara yakin adanya akhirat, yakin adanya kematian. Yang ketiga, sukses bagi seseorang atau bagi seseorang itu manakala dia meyakini bahwa akan selalu ada godaan-godaan setan. Sahabat netizen dimanapun berada, ternyata hidup manusia itu tidak bebas dalam konsep tanpa batas, bebas dalam konsep tanpa gangguan, dan bebas dalam konsep tanpa godaan. Akan selalu ada. Bunda mengistilahkan dengan sebutan penyaing-penyaing kehidupan kita. Akan selalu ada usaha-usaha makhluk yang ingin menggelincirkan kita sehingga membuat kita menjadi manusia yang tidak sukses, menjadi manusia yang terpuruk, bahkan menjadi manusia yang sulit meraih keberhasilan. Siapa makhluk penggoda dahsyat itu? Ternyata istilahnya adalah setan. Sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Quran, bukan hanya 1-2 kali Allah menyatakan di dalam Al-Quran kalimat yang cukup pedas. Kalau bahasa Bunda tuh pedas saklek. Fa inna syaitona lakum aduwwum mubin. Setan itu benar-benar menjadi musuh yang nyata buat kalian, itu firman Allah. Artinya, ketika kita yakin bahwa ada penggoda di dalam kehidupan kita, ada penggoda di dalam setiap
usaha yang kita lakukan, ada penggoda di dalam setiap ikhtiar yang kita kejar, maka tentu kita akan selalu berhadapan dengan kendala. Tentang kemudian, bagaimana jenisnya setan dan siapa yang menjadi setan, itu pun dijawab oleh Allah di dalam Al-Quran. Di dalam surat An-Nas, Allah menjawab dengan sangat-sangat jelas, minal jinnati wanas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wanas. Jadi sahabat, ketika kita mau mencari nukumaha si setan teh, saha si setan teh, di mana sih setan teh, hanya dua jenis firman Allah. Dia itu bisa jadi bentuknya jin dan bisa jadi bentuknya justru manusia. Jadi, kalau poin ketiga itu kita yakin adanya setan, dan Al-Quran surat An-Nas menjelaskan bahwa setan itu bisa jadi bentuknya dari bangsa jin atau justru dari bangsa manusia itu sendiri, maka keyakinan kita akan semakin kuat bahwa dalam peraihan kesuksesan itu boleh jadi kita dihalang-halangi, kita dibentengi, kita terus digelincirkan oleh boleh jadi sesama manusia. Fisik memang mungkin bentuknya manusia. Sekali lagi Bunda ulang, fisik memang mungkin bentuknya manusia, tapi cara berpikirnya penuh dengan kedengkian, cara memandangnya penuh dengan ria, ketika sukses ditaburi dengan ketakaburan dan kesombongan. Inilah sebenarnya fisik manusia, tapi isi-isinya boleh jadi itulah yang dikelompokkan oleh Allah dalam sebutan asyaiton minal jinnati wanas. Nah sahabat, ketika kunci sukses itu adalah kita yakin akan adanya setan, artinya kita yakin akan adanya gangguan-gangguan, kita yakin akan adanya kendala-kendala, bahkan kita yakin akan adanya penghalang-penghalang yang sesungguhnya gangguan, kendala, penghalang itu tidak jauh-jauh, boleh jadi datang dari diri kita sendiri. Misalnya, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, al-kasalu daun, malas itu penyakit kata Rasulullah. Dan siapa sih yang sebenarnya membisikkan kemalasan? Bunda yakin bukan ruh keimanan, bukan cahaya ketakwaan, bukan berpikir zikir yang selalu membisikkan kemalasan, tetapi dialah yang disebut dengan sifat syaitaniyahnya. Yuk kita lihat kalau begitu. Manusia itu memiliki 4 sifat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tanamkan, bekalkan, programkan dalam kehidupan manusia yang tidak mungkin dihilangkan. Jangankan dihilangkan, dihindari saja itu susah. 4 sifat itu. 1, sifat bahimiyah, sifat manusia yang menyerupai seperti binatang. Bunda ulang. 1, sifat bahimiyah, sifat manusia yang menyerupai seperti binatang. Analisa kita dari mulai yang dimakan, dari mulai yang diucapkan, kadang-kadang sifat-sifat itu muncul, bahkan ada istilah yang ditempelkan ke dalam diri manusia dari nama-nama binatang. Dan ketika gelar itu ditempelkan kepada diri kita, nama-nama binatang itu, titip dari Bunda, jangan bangga. Karena ketika nama-nama binatang ditempelkan kepada diri manusia, itu bernilai negatif, bukan positif. Misalnya, kupu-kupu malam, buaya darat, kambing hitam. Banyak lagi istilah-istilah yang ini seringkali disandarkan, dipakai
nama-nama binatang untuk disandarkan kepada diri manusia. Itu tidak boleh kita menjadi bangga, "Oh saya tuh kan kupu-kupu tapi malam. Oh memang dia handal loh kayak buaya tapi darat." Karena ketika nama-nama itu disandarkan, maka itu adalah nilai-nilai negatif, bukan nilai-nilai positif. Satu. Yang kedua, ini kaitannya dengan materi kita. Sifat yang Allah tanamkan adalah sifat syaitonia. Sifat manusia yang bukan seperti lagi. Kadang-kadang dia berperan menjadi setan. Apa misalnya? Allah menjelaskan dalam Al-Quran, al-ajallatu minasyaiton. Ketergesa-gesaan itu perbuatan setan. Pertanyaan, ketika kita dikejar oleh deadline laporan, deadline pekerjaan, kira-kira santai, biasa-biasa, santai dalam arti disesuaikan dengan kapasitas atau tergesa-gesa? Membuat laporan yang tergesa-gesa, membuat jawaban yang tergesa-gesa, melakukan pekerjaan tergesa-gesa, asal selesai, asal tugas beres. Di tengah-tengah laporan itu entah memasukkan yang bulan kapan, entah memasukkan yang hari kapan, yang penting kaper awal dan nanti akhir dengan sebuah alasan, dari tengah mah tara dibaca iya. Bukankah ini adalah salah satu di antara sifat-sifat syaitan? Di mana selalu membisikkan kepada manusia untuk melakukan segala sesuatu dalam ketergesa-gesaan, dan hasil yang dicapai pun bila perbuatan dilakukan dengan ketergesa-gesaan, maka hasil tidak akan seoptimal dengan suatu pekerjaan yang dilakukan dengan penuh ketelitian. Padahal manusia sadar, al-insanu makalul khata' wa nisyan. Manusia itu sarana tempatnya salah dan lupa. Tapi bisikan setan lebih kuat memberi dorongan untuk cepat melakukan itu, cepat menyelesaikan itu, cepat tapi tanpa aturan. Itu jadi sahabat, kalau kita mau menjadi manusia yang sukses, harus yakin bahwa di dalam sebuah perjuangan, bahwa di dalam setiap usaha perjuangan kita selalu akan berhadapan dengan godaan, selalu akan berhadapan dengan istilahnya ujian, selalu akan berhadapan dengan sesuatu yang sering dan lebih banyak tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi entah kok kita masih bisa sih mengikutinya, kok kita tetap ya mengikutinya. Ini yang ironis. Yakin bahwa ada syaitan yang selalu akan menggoda, dengan kata lain, yakin bahwa setiap yang ditempuh oleh kita tidak mungkin selalu mulus seperti mulusnya jalan yang tanpa hambatan. Selalu akan ada hambatannya, selalu akan ada kendalanya, selalu akan ada ujiannya. Masalahnya kemudian orang yang sukses ketika diuji tidak pernah berhenti, ketika menghadapi kendala tidak pernah kecewa, tapi selalu berusaha untuk kemudian meraih apa yang diinginkannya. Ini terakhir, kunci keempat, kunci sukses itu meyakini bahwa hidup ini hanya sebuah prakualifikasi untuk menentukan tempat kita kelak ketika kita pulang menuju Allah. Hidup ini diyakini dan meyakini bahwa kehidupan ini sebuah babak prakualifikasi untuk menentukan tempat terindah atau malah tempat terburuk yang akan kita raih kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mempunyai keyakinan bahwa hidup ini adalah prakualifikasi, artinya persiapan awal untuk menentukan kedudukan kelak nanti kita di sana. Andai hidup diibaratkan sebagai sebuah pertandingan kompetisi dan ini adalah prakualifikasinya,
Kira-kira sahabat, kalau ingin menjadi pemenang, apakah kita harus berlatih dengan penuh kesungguhan atau malah kita santai menunggu H-2 baru kita latihan? Betapa banyaknya orang yang tidak menyadari bahwa hidup adalah prakualifikasi untuk menentukan tempat kita kelak di hadapan Allah. Sehingga andai ada kesuksesan yang diraih dalam kehidupan dunia ini, merasa cukup dengan kesuksesan itu dan merasa puas dengan kesuksesan itu. Lupa bahwa sesungguhnya setiap selesai satu kegiatan, kita masih dituntut untuk kegiatan yang lainnya. Setiap selesai kita punya program, kita masih dituntut untuk bikin program-program berikutnya. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Al-Insyirah, Faiza faragta fansab, apabila selesai melakukan satu kegiatan, satu perbuatan, jangan merasa puas di tempat itu. Jikapun telah merasa sukses dengan perbuatan itu, tercapai apa yang dicita-citakan, ada sarana, ada tempat, ada kesempatan di depanmu, masih kesuksesan yang lebih baik lagi. Tapi satu kuncinya, jangan pernah mundur ke belakang. Bunda punya sebuah ilustrasi. Suatu hari, seorang mahasiswa sedang menghadapi ujian dengan seorang dosen. Ujian kali ini, dosen memberikan tugas. Tugas Anda mudah, kata dosen. Anda akan kami perintahkan untuk berjalan di sebuah taman bunga yang amat sangat indah bunga-bunga yang ada di sana. Selain itu, taman itu luas. Yang perlu Anda cari adalah sekuntum bunga yang menurut Anda paling indah, cukup dalam pandangan Anda, bukan dalam pandangan saya. Itu tugas sang dosen. Besok pagi, kata sang dosen, Anda mau memulai jam berapa, mangga, tapi hari ini akan aku atur dulu batasnya. Anda harus berjalan masuk dari pintu mana, dan nanti berakhir keluar dari pintu yang mana. Ingat, soalnya adalah Anda cukup memetik satu kuntum bunga saja, apapun jenisnya, yang Anda dapat dan menurut Anda itu paling bagus. Yang kedua, kata dosen itu, Anda tidak boleh sekecil apapun melangkah kembali ke belakang. Walaupun hanya satu langkah, kalau sudah kelewat, sudah Anda lanjut. Tidak boleh. Kalau Anda mundur lagi walau selangkah, berarti Anda tidak lulus. Baik, kata sang mahasiswa itu. Diunjukkanlah oleh sang dosen dari mana dia pintu masuknya, kemana dia harus keluarnya. Singkat, besok hari datang, mulailah pagi sekali, sang mahasiswa ini sudah keluar dari rumahnya untuk mengawali ujian yang ditugaskan oleh dosennya. Dengan mengucap basmalah, tentu saja dia mulai melangkahkan kakinya. Betul, indah-indah bunga yang ada di sana, bermacam-macam jenis bunga yang tidak bisa disebut satu persatu. Selangkah, 2 langkah, 10 langkah, 15 langkah, dia terus melangkah, tapi belum ada yang berkenan di pikirannya mana yang lebih bagus, sampai akhirnya hampir di tengah-tengah kebun yang sangat luas itu, dia merasa menemukan bunga yang sudah menurut dirinya, ini bagus banget, berbeda dengan yang tadi sudah saya lihat dari sejak awal. Tapi apa yang ada di pikirannya para netizen? Dia berubah pikiran untuk meng-close. Jika sudah menemukan yang cocok dengan pikirannya, dengan apa yang ada di pandangan matanya dia bagus, harus diambil, dia malah berpikir, jangan-jangan di depan ada yang lebih bagus lagi, jangan-jangan nanti di sana ada yang lebih bagus lagi. Dan dia komitmen, tidak boleh melangkahkan kaki ke belakang walaupun selangkah. Akhirnya terlewatilah bunga yang sudah dia pikir itulah menurutnya yang terbagus dari yang sudah dilewati.
tadi. Apa yang terjadi sahabat? Sampai penghujung pintu gerbang, ternyata dia tidak menemukan lagi bunga yang seindah seperti yang dipandang tadi di tengah-tengah kebun itu. Maka ternyata sahabat, inilah kehidupan kita. Bukankah kita seringkali berhadapan dengan kehidupan seperti ini? Bila sudah menemukan sesuatu, kita seringkali berharap sugan we di depan, sugan we di depan, akhirnya kita ketinggalan. Yang sudah kita dapatkan tidak kita ambil, dan yang di depan pun ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Hidup merupakan prakualifikasi untuk menentukan tempat kita terbaik kelak atau malah tempat terburuk. Yuk kita isi hidup ini dengan ketika kita sudah merasakan ada kesuksesan, raih itu, segera ambil itu, dan jangan berhenti di situ. Besok lusa kita program lagi yang berikutnya. Itu paparan Bunda, selesai sudah part kedua untuk meraih kunci sukses dengan keyakinan. Yakin bahwa ada negeri akhirat, yakin bahwa ada kematian, yakin bahwa ada penggoda syaitan yang bentuknya minal jinnati wanas, dan yakin pula bahwa hidup hanya prakualifikasi untuk menentukan tempat kita kelak ketika pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sudah punya keyakinan, ini yang baik untuk saya, lakukan. Jangan pernah kita tinggalkan, karena boleh jadi di depan bukan yang terbaik lagi yang bisa kita dapatkan. Itu kebersamaan dengan Bunda Devi di 19 Ramadan 1441 Hijriah. Terima kasih untuk sahabat netizen dimanapun berada. Semoga bermanfaat. Bunda Devi undur pamit. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Aku qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.